Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita bertemu di dalam renungan Sosyanim. Bersyukur karena waktu Tuhan berikan dan kesempatan Tuhan masih izinkan kepada kita saat malam hari ini. Kita akan dahului dengan doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini karena kami boleh ada. Kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu. Dan sukacita Allah terus berlimpah. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah renungan kami. Bila kami boleh mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Supaya kami menjadi tetap anak-anak, umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan dimanapun saat kami berada. Biarlah pengertian Allah pun atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan melihat dalam suratan Ibrani pasal yang ke-11. Suratan Ibrani pasal yang ke-11. Kita membaca ayat 5. Ya, ayat yang tidak asing buat kita. Karena iman Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Renungan malam hari ini bertemakan tentang Henoh yang berkenan, yang terangkat. Puji Tuhan. Saya yakin ini ayat-ayat yang tidak asing karena kita selalu mendengar, membaca, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membaca ataupun mempelajari seorang tokoh bernama Henoh, maka tidak terasing ataupun tidak asing buat kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini coba kita akan melihat Henoh ini dikatakan seorang yang berkenan, dan dampaknya dikatakan dia yang terangkat. Ya. Nah, teks ini tidak lepas dari di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Ya, saya membacakan Kejadian pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-19. Kalau kita membacakan dikatakan mulai. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henoh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Satu narasi yang kita bisa melihat, justru di bagian Henoh lah ada narasi yang berbeda dengan narasi dari tokoh-tokoh yang lain. Kalau tokoh-tokoh yang lain narasinya hidup sekian tahun, lalu melahirkan, lalu meninggal sekian ratus tahun. Tetapi Henoh mempunyai narasi yang berbeda. Ya. Tentu di sini ada satu penekanan yang ingin disampaikan oleh penulis ya kepada umat pembaca pada waktu itu, demikian juga bagi kita. Nah,
Saudara yang saya kasihi, dikatakan di sana bahwa Henokh salah satu orang yang umurnya tidak panjang ya dalam ukuran pada waktu itu, karena hanya dikatakan usianya 365 tahun. Tetapi di dalam 365 tahun ini, justru disinilah ada poin yang penting yang kita dapat pelajari. Jadi, bukan berapa panjang usia, ya, tetapi bagaimana seorang Henokh ini adalah seorang pribadi yang berkenan dan dia juga yang terangkat. Nah, coba kita akan pelajari dua hal pada saat malam hari ini. Dikatakan ayat 22, dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Tentu ketika mempelajari kata bergaul ini memiliki makna yang begitu banyak. Tetapi yang saya mau katakan pada malam hari ini, bahwa sampai 2 kali kata bergaul yang memberikan pengertian bahwa Henokh ini hidupnya sesuai firman Tuhan. Hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi pelajaran yang pertama dari Henokh ini, dia adalah orang yang hidupnya bergaul, artinya orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga disebutkan dia berkenan di dalam suratan Ibrani. Berkenan itu kalau diartikan cocok, sesuai dengan, tentunya dalam konteks di sini adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita hidup di akhir zaman ini dan kita penuh dengan banyak tantangan, pergumulan, bahkan tawaran-tawaran. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan, mari kita tetap mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikatakan orang, dikatakan dunia, tetapi apa yang dikatakan Tuhan. Henokh punya kualitas ini. Dia mau hidup apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun dikatakan banyak tantangan. Demikian juga pada saat hari-hari ini, biarlah kita pun mau hidup seturut apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan katakan. Lalu pelajaran yang kedua yang kita pelajari di sini, ya, karena dikatakan sampai Henokh bergaul dengan Allah dan seterusnya. Ya, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kata bergaul ini, Henokh menjadikan hidup itu bermakna dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Seringkali kita dalam hidup ini, usia waktu-waktu kita lalui itu tidak menjadi bermakna. Mengapa? Karena kita isi dengan sesuatu yang tidak berkenan. Hidup kita dikuasai hanya dengan sungut-sungut. Kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita tidak jadi bermakna juga bagi orang lain karena kelakuan kita, karena perkataan kita, karena tingkah laku kita.
kita tidak bermakna pada akhirnya. Tetapi seorang Henokh ini menjadikan hidup itu bermakna. Dan dicatat di dalam suratan Ibrani, dia adalah seorang yang memiliki kualitas hidup yang bermakna kepada orang lain dan kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, malam hari ini saya dan saudara diingatkan kembali. Mari selama kita masih hidup ini, jadikan hidup ini bermakna, berarti. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain melalui tingkah laku, melalui perkataan, melalui apapun yang kita dapat lakukan. Biarlah bernilai, bermakna. Disitulah Tuhan melihat bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nuh juga di dalam ayat-ayat yang terakhir di dalam kitab Kejadian pun, dia mencontoh seorang Henokh. Kita pun malam hari ini, mari kita maupun dan terus mencontoh juga seorang Henokh. Walaupun kita hidup di akhir zaman yang penuh tantangan, tetapi mari hidupkan terus semangat kita untuk yang pertama, hidup terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua, jadikan hidup ini bermakna, bernilai bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Dimanapun kita berada sebagai pelajar, kita bermakna di sekolah, bernilai di sekolah. Di pekerjaan kita mempunyai makna bernilai bagi orang lain di sekeliling kita. Di gereja kita pun bermakna bagi pekerjaan Tuhan, bernilai di hadapan Tuhan. Di dalam keluarga pun sama. Biarlah hidup kita menjadi bernilai dan bermakna. Henokh terangkat, kita pun satu kali akan dibawa ke tempat di mana Henokh pun berada, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hari-hari sekarang ini kita lebih memperhatikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, dan jadikan hidup ini menjadi bermakna, bernilai bagi orang lain. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan kami menjadikan diri kami berusaha untuk bernilai, bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya kami terus berkenan dan menyenangkan Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini. Berkati mereka semuanya dimanapun berada saat ini. Berkati dengan berkat-berkat surgawi. Kesehatan Tuhan jaminkan terus. Kesuksesan Tuhan terus berikan. Dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Terpuji Tuhan kami yang baik. Terus kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah saat ini, di dalam hal-hal yang harus dihadapi. Tuhan berkati, hikmati para pemimpin bangsa ini. Berkati kota di mana kami diam. Berkat Tuhan ada di atasnya. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat. Dan terus kita ada dalam kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.